Sehari ada yang nggak makan, nggak punya pekerjaan, ada yang tidak sekolah, ada yang jadi maling terpaksa, ada yang jadi pelacur terpaksa. Mereka ini punya hak semua dalam negara ini, bos. Lalu ada orang yang kayanya sampai ampun-ampunan kayanya gitu, dan dia bisa hidup seenaknya gitu. Kan tidak adil, bos. Negara ini kan kita buat untuk kita semua. Itu yang saya selalu bilang, perlu revolusi. Kemerdekaan itu tidak bisa diukur dengan hanya sekedar upacara. Kemerdekaan itu secara hakikat ada dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar. Kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah negara tumbuh dari pajak rakyat, hidup dari pajak rakyat. Sumber daya alam dikeruk oleh segelintir orang menggunakan kekuasaan pemerintahan, lalu mengeruk dan masuk ke APBN cuma 7-8%, masuk ke kantong mereka ribuan triliun. Kan lihat aja kemarin di Kalimantan, di Papua udah bergejolak. Di mana-mana orang sudah teriak. Nah, sebetulnya kita nggak boleh lihat itu sebagai ancaman. Kita lihat itu sebagai sebuah bentuk reaksi atas ketidakadilan. Kenapa ya pemerintah selalu menganggap bahwa kritik itu adalah ancaman terhadap disintegritas? Karena mereka memelihara kejahatan di dalam. Kalau presiden mau dalam 1 tahun Indonesia maju, bro. Masalahnya bang, barrier yang memisahkan antara elit dengan grassroots ini terlalu menekan ke bawah karena kabinetnya terlalu gemuk. Karena itu saya bilang tadi, civil society harus bangun supaya kalau dia bikin begini terus masukin ke tong sampah orang-orang itu. Problemnya apa, bro? Integritas. Naruh Tuhan dalam hati dikit aja. Lalu dia ngerti tentang dosa itu apa, culas itu apa, ngerti tentang amanah itu apa. Lalu dia ngerti bahwa akhlak itu mulia. Dia jalan di situ aja.